Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terkait dengan lampiran, banyak pertanyaan ya. Jadi coba saya akan pastikan ini lampirannya apa saja. Kalau ini kan untuk web ini karena baru dan baru pertama sekarang, maka banyak perubahan. Kalau yang offline kan sudah kita sudah tahu dan sudah jelas ya, ada di buku PKP dan contoh perlampirannya juga ada. Sedangkan ini memang baru, kemudian contohnya juga tidak ada. Kalaupun ada itu hanya 1-2, makanya banyak yang pada akhirnya kita menerka-nerka gitu ya. Oke, untuk ini kalau sesuai dengan juknis ya, juknis PKP, lampiran itu ada 5. Pertama, rancangan satu siklus RIS untuk siklus 1 dan siklus 2, RPP dan RPPH atau RPP hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2. Skenario perbaikan pembelajaran hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2. Lembar refleksi hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2. Jurnal pembimbingan PKP. Oke, setelah saya amati, saya akhirnya memutuskan untuk terkait dengan rancangan satu siklus ini, kita teman-teman sudah pernah saya ajarkan terkait dengan rancangan yang 4 video itu ya. Jadi kita karena web itu hanya 4 video, maka kita akan merencanakan video pertama itu di tanggal berapa, materinya apa. Video kedua itu tanggal berapa, materinya apa gitu ya. Nah, di sini banyak teman-teman yang beda tanggal. Ada yang Agustus, ada yang Oktober, ada yang September. Nah, ini tolong teman-teman pastikan tanggal tepatnya yang mana sehingga ada kesamaan antara semua bimbingan saya gitu ya. Jadi kalau untuk rancangan satu siklus, silakan teman-teman hanya buat seperti ini saja. Video 1 apa, video 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah, yang dimaksud dengan siklus 1 itu adalah video 1 dan 2, siklus 2 itu 3 dan 4 gitu ya. Oke, ini untuk lampiran 1 rancangan satu siklus. Nah, teman-teman juga mohon ketika nanti membuat tolong dipisahkan gitu ya. Ada kertas pemisah seperti ini. Lampiran 1 ini isinya, terus kemudian masuk ke lampiran 2, rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2 gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman bisa lihat untuk ini. Nah, kan kalau ini dimintanya adalah RPP ya, siklus 1 pertemuan 1, jadi hanya ada 2. Kalau kita lihat di sini siklus 1 hari pertama dan hari terakhir siklus 2. Jadi RPP hari pertama video 1 dan RPP video 4. Itu aja. Nah, ini sudah seperti ini sampai langkah-langkah kegiatan inti gitu ya. Terus nah, di sini sudah. Nah, jangan lupa dimasukkan ada lembar observasi simulasi PKP PKM PKP.
Jadi teman-teman, ketika ini kan RPP siklus 1, pertemuan 1 siklus 1. Nah, di bawahnya dimasukkan lembar observasi simulasi PKM PKP yang kalau di Juknis itu dia ada di lampiran 2 ya. Jangan lupa sudah diisi. Kemudian nah di sini ada foto kegiatan awal, foto kegiatan inti, foto kegiatan penutup. Nah, terus di sini. Nah, kayak ini. Oke, kemudian yang kedua itu adalah RPP siklus 2 pertemuan 2. Oke. Nah, di sini teman-teman sama di RPP-nya di video yang terakhir teman-teman masukkan. Nah, sampai sini soal pre dan post testnya. Nah, setelah itu lembar observasi simulasi PKM PKP yang ini, yang penilaian ini, tapi hanya khusus untuk pertemuan yang 4 saja. Jadi RPP siklus 1 pertemuan 1 RPP plus lembar observasinya yang sudah diisi, kemudian RPP pertemuan 4 ya, simulasi siklus 2 pertemuan terakhir atau pertemuan 4. Kemudian ada lembar observasi dan simulasi PKM yang sudah terisi. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa ini. Nah, oke. Nah, di sini kemudian ada lampiran 3. Nah, ini lampiran 3 itu berisi skenario perbaikan pembelajaran hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2. Nah, ini teman-teman pernah saya ajarkan terkait dengan matrik ya, yang sudah saya ajarkan. Sebenarnya kalau misalnya matrik ini, kalau hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2 berarti hanya di video 1 dan video 4. Ini doang yang dimasukkan. Jadi di sini ada video, materi, kekurangan atau refleksi, kemudian perbaikannya apa. Jadi sebenarnya dimasukkan hanya ini dan ini, tapi kalau ini kan hanya 4 video, jadi saya pikir nggak masalah kalau dimasukkan semuanya gitu ya. Nah, teman-teman sudah membuat ini yang di matrik, tinggal teman-teman masukkan ke lampiran 3. Nah, di lampiran 3 ini mohon teman-teman nanti ini kan skenario perbaikan pembelajaran ya. Ini seperti ini. Tolong teman-teman juga masukkan lembar penilaiannya. Nah, lembar penilaian ini yang di mana sih? Kalau di Juknis ini lembar penilaian itu ada di posisi lampiran. Nah, ini. Sorry. Oh ya, benar, lampiran ini. Ya. Ini. Ya, ini jadi untuk menilai ini. Jadi teman-teman jangan lupa diisi ya, nilainya diisi. Karena teman-teman misalnya memasukkan 4 video berarti ada 4 penilaian simulasi. Tapi kalau misalnya kita mengikuti petunjuk hanya di siklus 1 dan di siklus 2 terakhir ya, lembar refleksi ini ya, skenario perbaikannya hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2, berarti hanya ini doang dia hanya ini satu, ini kan hari pertama siklus 1 dan ini hari kedua hari terakhir siklus 2. Berarti nanti alat penilaian simulasinya hanya 2 juga. Artinya hanya 2 tuh hanya menilai 2 skenario perbaikan saja gitu ya. Jadi ada lembaran penilaian simulasi, kemudian ada alat penilaian simulasi. Kedua ya. Kalau ini kan karena saya masukkan 4 maka ada 4 alat penilaian simulasi. Oke, kemudian ini udah diisi semua ya.
Oke, yang di sini lampiran 4 adalah lembar refleksi hari pertama siklus 1 dan hari terakhir siklus 2. Ini teman-teman bisa lihat di buku PKP yang halaman 63 gitu ya. Hari pertama siklus 1. Jadi setelah teman-teman mengajar pada video itu, teman-teman kan menemukan, misal udah mengamati itu, kemudian ada refleksinya kan, terus nah apa sih yang terjadi di situ, kelebihan kelemahannya, kekurangannya dalam video itu apa, kemudian teman-teman identifikasi masalahnya apa, dianalisa. Analisa ini bukan berarti mengganti judul, tapi oh berarti nih hari pertama perencanaannya kurang matang nih, maka pemecahan masalahnya untuk pertemuan 2 itu adalah misalnya guru menggunakan media, misalnya tadi medianya kurang bagus nih, jadi tadinya hanya hitam putih, jadi guru menggunakan media gambar gitu ya, atau media yang berwarna. Tapi kalau di sini lembar refleksi hari pertama siklus 1 itu maksudnya adalah teman-teman mengajar dulu gitu ya, teman-teman mengajar dulu. Nah, pada saat setelah mengajar, teman-teman melihat dulu nih kekurangannya apa. Nah, baru hasil evaluasi itu diperbaiki di pertemuan kedua gitu ya. Nah, kemudian ini hari terakhir siklus 2. Sama, teman-teman lihat pada hari terakhir itu kekurangannya apa pada video itu, kemudian teman-teman tuliskan kekurangannya, dicek identifikasi masalahnya apa, dianalisa apa penyebabnya masalahnya di kesalahan di siklus 2 pertemuan terakhir itu, kemudian menyelesaikan masalah untuk pertemuan selanjutnya seperti apa. Nah, yang terakhir ini jurnal pembimbingan gitu ya. Kalau jurnal pembimbingan ini dimulai mengikuti PKP hingga laporan diunggah ke dalam aplikasi. Nah, teman-teman silahkan dicek, masukkan hasil komunikasinya, bukti bimbingannya berupa WA gitu ya, jangan lupa. Nah, ini aja. Oke teman-teman, ini yang menjadikan dasar teman-teman untuk membuat lampiran berdasarkan petunjuk dari juknis ini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan teman-teman paham kemudian bisa membuat lampirannya. Terima kasih.